Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai senggot dan bina. Senggot, kalau kalian buka di buku karangan Yai Hada, di buku Tasrif, kalian coba baca pengertian senggot. Secara singkat, senggot itu adalah melihat kata dari segi maknanya. Jadi kata dilihat dari segi maknanya. Contohnya, fa'ala itu senggotnya adalah fi'il madi karena bermakna lampau. Yaf'ulu senggot fi'il mudhari karena bermakna sekarang atau yang akan datang. Sedangkan fa'lan adalah senggot masdar. Wa maf'alan senggot masdar mim. Fa'il senggot isim fa'il. Maf'ulun ini senggot isim maf'ul. Uf'ul senggot fi'il amar. Jadi kalau saya bilang senggot yang dimaksud adalah semisal ya, saya tanya fa'ala senggotnya apa? Maka jawabannya senggot fi'il madi. Fa'ilun senggot apa? Fa'ilun adalah senggot isim fa'il. Sedangkan bina itu adalah kalimah dilihat dari bentuk hurufnya. Bentuk hurufnya contoh nasoro, binanya adalah sohih karena tidak ada huruf elat yang masuk di dalam lafadz nasoro. Sedangkan amala senggotnya binanya adalah mahmus fa karena di fa fi'il ada huruf hamzah. Itu yang dimaksud dengan bina. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sebuah kata itu dapat diketahui apa senggotnya dan apa binanya. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kitab ini terlebih dahulu. Kalau kalian amati di buku Amslatut Tasrifiyah yang biasa kalian hafalkan, seringnya kita hanya terfokus di bagian pertama, di bina sohihnya saja. Seolah-olah ini ya, seolah-olah mauzun itu mengikuti bina sohih. Seolah-olah mauzun mengikuti bina sohih. Padahal jika kita amati sebenarnya muazanlah yang mengikuti mauzun. Kenapa? Kalian coba lihat di sini. Ini. Bina itu kan ada banyak, tapi kenapa hanya ada bina-bina ini saja? Ada mudhoaf, ajwa wafawi, nakis, mahmufa. Kenapa cuma ini saja yang bisa masuk di bab pertama? Padahal kan masih ada kalimat bahasa Arab yang lain, masih ada bina yang lain. Contohnya ya, ajwa wafawi. Bukankah ada ajwa wafiyai? Kenapa tidak masuk di sini? Nah, itulah hebatnya buku ini. Jadi buku Amslatut Tasrifiyah ini bahkan sudah sampai ke Mesir, dipelajari di luar negeri. Kenapa? Karena membahas secara sistematis sebuah kata. Jadi sebenarnya kalimat bahasa Arab ini kan kalimat asli bahasa Arab ya. Nasoro, mada, sona, goza, amala ini asli bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Nah, setelah dikumpulkan, semua kosakata dikumpulkan yang jika dirumuskan berbentuk wazan dalam bab 1 yaitu fa'ala yaf'ulu, ternyata hanya bina-bina ini saja. Jadi ulama sorof itu mengumpulkan mauzun, dikumpulkan, akhirnya diteliti, inilah binanya. Setelah dirumuskan ternyata hanya bina-bina ini yang bisa yang satu paket, yaitu di bab pertama, di bab fa'ala yaf'ulu. Jadi selama ini ketika kalian menghafalkan sorof, sebenarnya yang paling penting itu bukan di fa'ala yaf'ulunya, bukan. Tapi yang terpenting harusnya malah yang mauzun ini. Karena mauzun ini itu mewakili kata-kata lain dalam bahasa Arab. Mewakili kosakata lain dalam bahasa Arab. Maksud saya gini kalau masih bingung. Maksud saya gini, contoh ya lafadz nasoro. Ketika kalian hafal tasrif dari nasoro, otomatis kalian bisa menasrif kata lain. Contoh kataba. Kataba yaktubu katban. Jadi mirip. Contoh lagi kalian hafal nasoro, maka kalian bisa mentasrif lafadz khoroja, semisal khoroja yakhruju. Khoroja yakhruju khorjan. Fahuwa khorijun. Nah itu. Atau contoh lafadz sona. Ketika kalian hafal sona, kalian pasti bisa mentasrif yang
satu paket, satu rumpun dengan sona. Contohnya lafadz soma, misal puasa, soma, soma yasumu sauman, fahuwa soinun. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya yang paling penting adalah di mauzunnya ini. Kalian hafal mauzun ini, otomatis ketika ada kata-kata yang sama, kalian bisa menirukannya. Nah, sekarang kita akan latihan. Jadi saya akan mengambil kitab Fathul Qorib untuk kita latihan. Kita langsung real latihan di kitab, karena gunanya kita mempelajari sorof yaitu adalah dipraktekkan dalam membaca kitab. Jadi tidak hanya dihafal, kita harus bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Langsung kita masuk ke contoh. Kalian perhatikan kata yajuzu di sini. Perhatikanlah yajuzu di sini. Ketika saya tanya, apa senggot dari kata yajuzu? Apa senggot dari kata yajuzu? Apakah fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, apa yang lain? Mungkin sebagian kalian sudah tahu jawabannya. Tapi saya butuh jawaban yang berdata, jadi ada datanya jelas. Kalian perhatikan lafadz yajuzu terlebih dahulu. Kita step pertama, kalian tentukan apa bina dari kata yajuzu ini. Kalian perhatikan, ya di sini adalah huruf tambahan, yaitu huruf mudhari'ah. Jim itu fa fi'il, wawu di sini adalah ain fi'il, za itu adalah lam fi'il. Ada wawu di sini. Ketika ada wawu di ain fi'il, wawu adalah huruf ilat, maka dipastikan bahwa yajuzu adalah bina ajwaf wawi. Bina ajwaf wawi. Kita sudah tahu ini bina ajwaf wawi. Nah, selanjutnya kita teliti lagi. Kira-kira dia mengikuti kira-kira wazannya apa? Setelah kita tercemati, ternyata ini jimnya itu berharokat harokat jim di sini adalah domah. Jadi sebenarnya simple, kita pasti tahu bahwa ini wazannya kemungkinan adalah yaf'ulu. Tapi bagaimana kalau kalian belum tahu harokat di sini? Ini kan kitabnya sudah berharokat. Bayangkan kalau kitabnya ini kosong, belum ada harokat. Lalu kita diminta untuk mencari harokat dari jim ini. Nah, caranya bisa kalian lihat di wawu. Biasanya aturannya sebelum wawu pastikan harokatnya domah. Harokatnya domah sebelum wawu. Atau kalau kalian tidak mengetahui harokatnya, maka coba kita teliti. Kita sudah tahu ini ya, kita sepakat bahwa ini adalah bina ajwaf wawi. Coba kita cek di kitab Amsilatut Tasrifiyahnya. Nah, kalian perhatikan di sini. Di bab pertama itu ada ajwaf wawi, ada ya ajwaf wawi. Oh, ternyata ada yaitu sona yasunu. Sona yasunu saunan. Kemungkinan benar ini. Jadi yajuzu. Otomatis fi'il mandinya adalah jaza. Seperti ini. Ini lihat. Akan mirip seperti ini. Yasunu. Maka fi'il mandinya adalah jaza. Tapi kita cek coba di wazan di bab-bab yang lain. Apakah ada ajwaf wawi? Coba kalian amati. Saya scroll ke bawah. Hanya satu di bab pertama, di bab kedua tidak ada, hanya ada ajwaf ya'i di saroyasiru. Lalu kita lihat lagi di bab ketiga, ajwaf wawi gak ada. Di bab keempat, ajwaf wawi ada di lafadz khofa yakhifu. Ini kalian perhatikan. Ada di khofa dan khofa yakhafu, maaf, khofa yakhafu ada ajwaf wawi di sini. Tapi tadi kan fi'il mudhari'nya menggunakan wawu, ini padahal alif. Nah, itulah walaupun sama bina cuma ternyata berbeda. Pelafalannya berbeda. Kita coba scroll lagi ke bawah. Nah, ternyata di bab kelima ada ajwaf wawi.
Tola yatulu. Nah, ini hampir mirip juga. Tola yatulu. Ini kalian perhatikan. Ada ajwah wawi tola yatulu tulan. Lalu kita cek lagi dulu di bab ke-6 ternyata nggak ada. Jadi kemungkinan kalau tidak ditolak ya tulu masuk di bab 5 ya, kalau kemungkinan nggak di bab 5 berarti ada di bab pertama tadi sona yasunu. Lalu bab manakah yang lebih tepat? Nah, setelah kita amati, memang ada sedikit kemiripan antara di bab yang pertama tadi, Sona Yasunu, dengan di bab 5, yaitu Tola Yatulu. Tapi ada perbedaan di sini. Coba kalian cek di isim fa'ilnya. Ternyata kalau di bab pertama isim fa'ilnya Sona fahuwa so'inun. Jadi ini maknanya masih biasa. Jadi kata kerja masih biasa, kata kerja yang masuk di bab 1 kata kerja masuk. Sedangkan coba kalian cek di bab 5. Nah, cari tadi di bab 5 ternyata di bab 5 ternyata di bab 5 itu adalah kumpulan kata-kata sifat, isim sifat. Contohnya bukan isim, maaf. Jadi ini kosakata yang sifat. Tola ya, misal tola ya tulu. Tola kan artinya panjang. Fahuwa tawilun. Nah, ini tawilun. Nanti kalau kalian belajar ada namanya sifat musabihah. Sifat musabihahnya di sini. Jadi dia bukan isim fa'il lagi, tapi kumpulan ini adalah sifat musabihah. Nanti akan kita pelajari tentang itu. Jadi ada perbedaan antara bab 1 dengan bab 2, yaitu kalau di bab pertama itu kata kerja umumnya, tapi kalau di bab kelima ini kalau di isim fa'ilnya itu berupa sifat musabihah. Rata-rata berupa sifat. Contohnya syajua pemberani, fahuwa syuja'un sifatnya pemberani, hasuna bagus, hasanun bagus. Nah, jadi kumpulan. Sedangkan kalau kalian cek lafadz ya juzu artinya adalah boleh. Dia hanya kata kerja. Maka kemungkinan ya juzu adalah masuk di bab 1. Kalau kalian masih belum yakin, cara paling tepat dan paling ampuh selama saya pelajari di bagian sorof ini, kalian harus mengecek di kamus. Memang harus cek di kamus, karena memang asal muasal dari sorof pun dari bahasa Arab, dari kamusnya, kamus bahasa Arabnya. Maka muncullah ilmu sorof, kosakata, muncul ilmu sorof. Maka untuk mengecek kebenarannya, maka kalian cek di kamus. Jika kalian cek, ini saya nggak di layar, coba kalian cek, nanti akan kalian temukan tulisan jaza ya juzu. Jaza ya juzu. Terus kalau yang lebih lengkap fahuwa jaizun. Jadi isim fa'il dari jaza adalah jaizun. Sering dengar kalian mungkin lafadz jaiz, jaizun. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil lafadz ya juzu ketika ada pertanyaan ya juzu senggotnya apa, maka jawabannya adalah senggot fi'il mudhari'. Nah, karena dia masuk di bab pertama dan setelah ditelusuri ternyata dia adalah senggot fi'il mudhari', dan juga karena ada ya huruf mudharaah. Andai kata memang ya, andai kata ya juzu itu masuk ke bab 5 yang mengikuti tolayatulu, dia juga fi'il mudhari'. Termasuk juga fi'il mudhari', tapi yang tepat ya juzu masuk di bab yang pertama.